Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Bagus Zuliansa, tempat dimana aku share tutorial-tutorial untuk modeling 3 dimensi, khususnya mekanikal, dan juga tempat aku share tutorial pembuatan atau proses pembuatan program CNC. Oke, terima kasih kawan-kawan yang hari ini udah subscribe channel YouTube ini, dan juga yang udah share dan like, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video di channel YouTube ini bisa berguna untuk kawan-kawan yang hari ini lagi belajar, khususnya belajar modeling dan juga pembuatan program CNC. Oke, hari ini aku akan buatkan sebuah latihan teman-teman. Jadi kan kita udah banyak, aku udah banyak share tentang tutorial pembuatan proses proses CAD ya kan, khususnya proses modeling tentang apa itu membuat sketch, membuat extrude ya kan, ini dia. Oke, jadi untuk biar supaya hasil dari tutorial itu ada ya kan, jadi aku mau buatkan latihannya gitu. Jadi ini adalah implementasi dari tutorial-tutorial yang sebelumnya gitu. Oke teman-teman, Eh, jadi ini dia adalah barang atau benda yang akan kita buat, yang kita modeling ya kan, menggunakan software Fusion. Jadi ini adalah gambar dari www.studycadcam.com gitu teman-teman. Aku nggak mau dianggap nanti jadi apa ya, menjiplak atau mencuri, karena memang aku juga nggak sempat untuk cari bahan untuk buat drawing seperti ini. Jadi aku ambil aja di Google. Ini aku dapatkan di Google, di internet. Jadi kawan-kawan yang lain yang mau latihan ini bisa kunjungi situs ini ya kan. Oke, jadi ini dia teman-teman. Kita mulai aja langsung. Oke, ini adalah tampilan software kita ya kan, masih kosong ya teman-teman. Jadi kita akan buatkan latihan ini biar supaya teman-teman yang baru mulai, khususnya memang untuk belajar modeling, eh, bisa tahu gimana proses pembuatan sebuah 3D modeling. Oke, langkah pertama tentu kita harus analisa terlebih dahulu teman-teman, dari mana proses ini akan kita mulai ya kan. Oke, karena kita lihat seperti ini model 3D-nya ya kan, dan ini adalah tampilan atas kalau teman-teman bisa lihat, dan ini adalah, kalau ini tampilan atasnya berarti ini adalah tampilan dari depan depan ya kan, depannya berarti dari sini. Oke, depan atau kanan. Oke, dan ini adalah hasil dari view, ini dia view depan. Ini depan berarti ini kanan. Oke, gitu aja teman-teman ya. Berarti yang langkah pertama yang kita buat terlebih dahulu, kita mau buat diameter ini terlebih dahulu, diameter yang ini ya kan. Oke, kita butuh informasi diameter itu berapa. Kalau di sini kita lihat dari view yang ini ya kan, coba kita lihat apakah ada. Ternyata tidak ada teman-teman. Dia ada informasi diameter ini berada di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia informasinya, bahwasanya diameternya adalah 71. Oke, diameternya 71. Sekarang kita buat. Oke, seperti biasa kita harus buatkan sketchnya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita harus tentukan di mana plan-nya. Di sini aku akan buatkan ini di plan X dan Y. Ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini plan X dan Y. Ini dia. Oke, aku klik, ini dia. Sekarang kita sudah berada di top view. Ini teman-teman bisa lihat. Langsung saja kita buatkan diameter tadi, diameter 71. Enter. Oke. Lalu selanjutnya kita akan buatkan lingkaran yang ada 6 buah ini teman-teman. Oke, kita akan buatkan lingkaran yang 6 buah ini. Tentu kita membutuhkan PCD-nya, diameter PCD-nya, yaitu garis putus-putus yang ini teman-teman. Oke, dari sini informasinya dapat bahwasanya diameternya adalah 59, 59, enter. Oke, lalu selanjutnya kita butuhkan diameter ini dan diameter yang satunya lagi ya kan, diameter yang kecil. Di sini terlihat bahwasanya diameter itu adalah 5,5 untuk yang kecil ya kan. Sebanyak 6 buah, ini dia 6 strip 5,5, diameter 5,5 menandakan artinya lubang ini ada 5 buah ya kan. Lalu selanjutnya diameter yang besar itu 9. Ini teman-teman, 9. Oke. Kita buat 5,5, enter. Lalu selanjutnya kita buat 9. Oke. Lalu sekarang teman-teman, kita harus tentukan posisi dari si
lingkaran ini ya kan, karena kalau kita nggak tentukan dia bakalan bebas di mana, bisa saja di sini ya kan. Oke, jadi kita harus tentukan terlebih dahulu biar supaya posisinya itu benar. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah sebuah garis center. Oke, lalu dari sebuah garis center ini ada sebuah sudut seperti ini teman-teman, 30 derajat. Dan di sini menandakan bahwasanya kalau kita tarik sebuah garis di sini sampai ke titik center dari si lingkaran yang ini, besar garis itu ya kan, besar sudut garis itu terhadap garis center kita ini tadi sebesar 30 derajat. Dan disitulah letak titik center dari lingkaran yang dua buah tadi kita buat. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah garis center, dan kalau kita tarik sebuah garis dari titik pusat sampai ke sini dan besarnya sebesar 30 derajat terhadap garis center, maka perpotongan dari diameter PCD kita ini tadi terhadap garis ini tadi, itulah yang menjadi titik senternya. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, sekarang kita harus buatkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman bayangkan ini garis merah kita ini ya kan adalah garis senternya, lalu kita tarik garis dari titik tengah. Teman-teman bisa lihat di situ. Untuk panjang kita buat bebas aja teman-teman ya, karena nanti kita bisa trim. Yang kita perlukan di sini adalah derajatnya. Oke, di sini kita mau pindahkan dari panjangnya ke derajat. Teman-teman bisa klik tab. Oke, lalu ketik 30 derajat. Lalu klik enter. Oke, sekarang garis ini tadi sudah berada 30 derajat terhadap garis center kita. Oke, lalu selanjutnya kita pindahkan yang lingkaran yang kita buat tadi ini dengan cara kita klik tahan teman-teman ya, klik ditahan, lalu kita geser sampai ke ini dia. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat diameter lingkaran dua yang tadi kita buat titik senternya sudah kita pindahkan ke intersection antara PCD kita yang 59 ini dengan garis bantu yang tadi kita buat di sini. Oke. Lalu selanjutnya karena dia ada 6 buah, kita lakukan circular pattern. Oke, kita klik di bagian sini, object, kita klik terlebih dahulu ini. Oke, lalu selanjutnya untuk center point kita pakai titik center tengah. Oke, lalu selanjutnya ini nggak usah kita ganti, kita pakai distribution full, suspension kita unchecklist, lalu quantity kita buat 6. Oke, sekarang terlihat teman-teman jumlahnya sudah menjadi 6. Lalu kita klik OK. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah mengerjakan bagian yang ini, ya kan, titik lingkaran ini. Oke, lalu selanjutnya teman-teman kita langsung saja buatkan bagian yang ini ya, teman. Oke, di sini terlihat bahwasanya informasinya, atau nanti aja dulu biar supaya teman-teman nanti nggak bingung. Oke, kalau sudah selesai kita klik finish sketch. Oke, inilah dia hasil dari sketch yang kita buat ya kan. Oke, lalu selanjutnya kita butuh informasi berapa ketebalan dari area yang ini. Oke, bisa terlihat di sini ini teman-teman. Oke, teman-teman jangan sampai terkecoh, ini ada 2, ini ada 20,5 dan ini adalah 9. 20,5 ini adalah bagian yang ini dari atas sini sampai ke bawah, sedangkan 9 itu dari sini sampai ke sini. Jadi teman-teman harus bisa bayangkan, jangan sampai salah, karena kalau teman-teman potong ini terus teman-teman view dari sini, maka hasilnya akan menjadi ini. Teman-teman bisa lihat ini potongan dari hasil lubang ini dan ini, terus yang ini dua ini adalah dari sini dan sana. Oke, sedangkan ini adalah hasil potongan dari kalau kita potong dia dari sini ke sana, dari sini ke sana. Kalau kita potong, maka hasil potongannya itu menjadi seperti ini. Oke, berarti informasinya yang kita dapat adalah untuk extrude-nya 9 ya teman-teman ya, 9. Oke, kita klik extrude ini, terus kita klik semuanya teman-teman, termasuk yang ini kita klik, kita klik, lalu kita buat ya kan teman-teman, karena kita bisa buat dia jadi minus 9. Aku buat minus 9
biar supaya extrude-nya itu arahnya ke bawah teman-teman. Biar supaya apa? Biar supaya kita bisa pakai sketch ini lagi ya kan, untuk melakukan extrude lubang yang ini dia. Oke, jadi aku pakai extrude-nya itu ke bawah. Jadi kalau mau kita pakai ke atas, nilainya tinggal dihapus saja minusnya atau negatifnya gitu. Oke, operation new body, lalu klik OK. Lalu selanjutnya teman-teman, kita pakai lagi sketch tadi untuk melakukan extrude lubang ini tadi teman-teman. Oke, di sini diameter 9 ini kedalamannya adalah 5,5. Oke, 5,5 berarti kita pakai extrude ulang lagi. Ini, 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 ini. Lalu kita klik minus 9. Oke. Minus 9 minus 5. 5 berapa tadi? 5,5. 5,5. Oke, operation cut karena memang kita ingin membuat potongan dari bukan potongan sih ya, potongan lah. Ya kan, memotong dari objek kita yang ini. Lalu kita klik OK. Sekarang kita hide dulu sketchnya. Sekarang terlihat teman-teman sudah jadi bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sekarang objek kita sudah buat base bawah ya kan, base bawahnya ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita mau buat bagian yang ini. Kalau kita anggap ini tangga pertama, kita mau buat ini jadi tangga kedua. Ya kan, kita sebut tangga kedua biar supaya enak penyebutannya. Oke, kita pakai tetap ini sketch yang ini. Ini dia sketchnya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini dilihat bahwasanya jarak dari sini ke sini ya kan itu 15. Jarak ini 15. Artinya kalau kita bagi dua dia jadi 7,5 ya kan. Oke, lalu yang kedua informasi yang bisa kita dapatkan adalah diameternya untuk lingkaran yang ini itu 47,5. Oke, diameter 47,5, ini 15. Oke. Lalu kita klik sketch lagi. Oke, teman-teman. Sekarang kita pakai face yang ini untuk membuat sketch. Jadi kita nggak pakai plan lagi untuk buat sketchnya, tapi kita bisa pakai face yang ini langsung. Oke, kita klik. Oke, tadi lingkarannya sebesar 47,5 diameternya, 47,5, enter. Lalu kita buatkan sebuah garis center di sini. Ini. Oke, lalu kita offset sebesar 7,5, enter. Lalu kita klik mirror di sini di bagian objek, kita klik objeknya ini, sedangkan mirror line yang kita pakai adalah ini. Oke, sekarang sudah selesai. Kita sekarang trim aja bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti ini. 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 Oke. Sekarang kita sudah dapat bagiannya ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya kan. Terus selanjutnya kita coba cari lihat lagi apakah udah. Oke, di sini ada sebuah radius yang harus kita buat teman-teman. Di sini ada R4 ya kan teman-teman. R4. Oke. Jadi kita harus buatkan radiusnya untuk bagian yang ini. Ini dia. Oke, kita klik radius. Sini kita pakai fillet. Klik aja sudutnya langsung. Terus klik 4. Oke, lalu kita jangan di enter dulu teman-teman. Kita klik dulu semuanya biar sekalian. Oke, kalau sudah selesai klik enter. Oke, sekarang sudah jadi teman-teman sketchnya ya kan. Oke, kalau sudah selesai kita klik finish sketch. Oke, kita butuh informasi kedua adalah extrude dari tangga yang kedua berapa. Tapi di sini informasinya adalah 20,5 tapi dari lantai yang paling bawah. Oke, artinya kita perlu kurangin tadi terhadap yang diameter yang extrude yang 9 ini. Artinya 20,5 dikurangi dengan 9 hasilnya berapa itu jadi 20 11 ya kan, 11. Aduh, kok jadi blank gini ya. 20,5 dikurang
9 berarti hasilnya 11,5. Oke, 11,5 berarti extrude kita itu 11,5. Lalu klik enter. Oke, sekarang kita sudah selesaikan bagian yang ini ya. Bagian ini sudah kita selesaikan 20,5. Ini dia. Lalu selanjutnya kita akan buatkan step yang ketiga, tangga yang ketiga ini dia. Oke, kita klik sketch baru, kita buat ini. Oke, sekarang kita cari informasinya lagi, bahwasanya diameter untuk bagian luar ini adalah sebesar 31. Kalau teman-teman bisa lihat di sini 31, ini dia ada tanda panahnya 31. Lalu jarak antara kedua lubang dari sini ke sini ya kan, ini dia sebesar 35. Oke, diameter 31, jarak antar lubangnya 35, 31 dan 35. Oke, lalu kita buatkan lagi lingkaran 31, enter. Lalu kita buatkan ini aja teman-teman. Tadi berapa tadi? 35, berarti kita buat 35 dibagi 2. Oke, 35 strip 2, ini dia. Oke teman-teman, sekarang kita sudah punya jarak ini tadi. Terus selanjutnya kita butuhkan adalah lingkaran yang ini, diameter lingkaran yang ini ya kan. Coba kita cari di sini, ada informasinya adalah sebesar 5 ya kan, diameter 5, karena ini sebenarnya adalah drill teman-teman, thread ya kan. Jadi kita tapi di sini nggak ada dia dibuat apa, dia cuma dibuat simbol thread aja seperti ini. Oke, nggak apa-apa, kita buat aja diameternya 5 ya kan. Nggak ada keterangannya dia pakai thread dengan ukuran berapa, M berapa gitu. Jadi kita buatkan aja lingkarannya diameter 5, diameter 5. Oke, lalu selanjutnya yang kedua, ini bagian yang ini kan tadi diameter 5, sedangkan yang ini yang besarnya radius 5,5, berarti 11 ya. Diameter 5 dan diameter 11. Oke, kita buat dia. Untuk yang kecil kita buat 5. Lalu kedua kita buat dia 11. Enter. Oke, lalu kita perlu membuat sebuah garis yang menyambung ke lingkaran yang ini teman-teman. Jangan ke lingkaran yang dalam ya teman-teman. Kamu bisa lihat ya, dia bukan ke lingkaran yang dalam, tapi garisnya kita buat ke lingkaran yang luar. Oke, klik ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita tarik seperti ini sampai ada tanda tangent seperti itu. Oke, sekarang kita sudah punya garisnya. Lalu kita klik lagi. Oke, dah, sekarang sudah buat garisnya. Oke, lalu kita perlu trim bagian yang tidak diperlukan seperti ini, ini. Oke teman-teman. Oke, lalu kita perlu buatkan sebuah garis di sini, garis center, garis bantu untuk melakukan proses mirroring ini dan ini ya kan. Terus mirror line yang kita pakai adalah ini. Oke, sekarang kita bisa lakukan trim ini. Oke, sekarang kita sudah siapkan sketch untuk step yang ketiga atau tangga yang ketiga. Oke, lalu kita klik finish sketch di sini. Lalu kita cari informasi berapa besar extrude-nya. Sama seperti tadi, dia kasih informasi untuk ketinggian ini sebesar 39 ya kan. Artinya kita perlu kurangi lagi. Cari selisihnya 39 dikurangi dengan 20,5. 39 dikurangi dengan 20,5 itu berarti 39 dikurangi 20,5 berarti berapa? 18 ya teman-teman, 18,5. Oke, ini sepertinya kita nggak salah sih teman-teman, cuman lubang tadi itu harusnya kita buat itu di bagian ini aja teman-teman, di bagian atas sketchnya ini, karena extrude dia nggak sampai ke bawah ya. Oh iya, nggak apa-apa, kita ini dia extrude-nya. Lalu selanjutnya kita buatkan lagi sketch baru, kita pakai
sketch yang lama. Teman-teman bisa lihat sketch yang baru kita buat adalah sketch 4, sedangkan kita mau minta bantuan sketch 3. Kita butuhkan ini tadi biar supaya kita nggak buat seperti ini tadi, jaraknya lagi kita mirroring lagi. Oke, kita klik P. Aku klik P untuk melakukan project. Jadi aku butuh bantuan dari sketch 3. Ini tadi sketch 3. Oke, lalu kita klik OK. Jadi sekarang sketch 3 sudah aku matikan. Sekarang kita sudah mempunyai lingkaran, ya kan, dua buah lingkaran tadi yang diameter 5, ya kan. Dan ini aku buat dengan cara aku project aja teman-teman. Oke. Lalu kita extrude sebesar 7,5. Oke. Minus 7,5, ya kan. Operation cut di sini. Oke, sekarang kita sudah selesaikan benda kita, ya kan. Belum selesai, ini mungkin sekitar 70% lah teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Sekarang kita sudah buatkan semua bagian ini. Sekarang yang belum adalah kita buatkan lubang di bagian ini. Ini dia teman-teman. Oke, ini dia. Lalu kita harus membuat juga. Oke. Jadi dia teman-teman, artinya kita perlu membuat lubang di sini, ya kan. Terus selanjutnya kita buatkan sketch. Ini dia teman-teman. Jadi aku klik sketch di sini, lalu aku mau coba buatkan sketch di face yang ini. Teman-teman bisa lihat sekarang dia nggak bisa diklik. Karena apa? Karena sketch plan-nya itu kan bentuknya adalah lingkaran melengkung seperti ini. Jadi itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketahui, plan itu wajib berbentuk datar, ya kan. Atau aku pribadi berpikirnya plan itu harus bekerja di dua eksis. Sedangkan kalau teman-teman lihat sebuah lengkungan seperti ini, face lengkungan seperti ini, tentu ini bukan lagi bekerja di dua eksis, tapi udah jadi 3 eksis dia kan. Oke, yang bekerja ada X, Y, dan Z gitu dia. Oke, lalu bagaimana kita mau buatkan sketchnya tadi di sini? Kita butuh bantuan yang namanya construct. Artinya kita di sini mau buatkan plan baru, ya kan, yang persis di depan dari objek kita yang ini. Jadi nanti plan yang kita buat itu ada di sini, sejajar dengan yang ini, body kita tadi. Oke, ini aku buat, kita pakai yang namanya tangent plan ini, yang mana kita akan membuatkan sebuah plan di sebuah face yang melengkung seperti ini. Teman-teman sekarang bisa lihat kita sudah membuat sebuah plan. Ini teman-teman bisa lihat, ini dia warna kuning, ini dia, yang mana plan ini benar-benar sejajar atau bersentuhan langsung dengan si objek kita yang melengkung tadi. Oke, kita bisa putar teman-teman ya, kita bisa putar, ya kan, seperti ini. Cuman karena kita tadi mau buatnya itu di sini, ya kan, posisinya seperti ini. Oke, maka kita pakai 0 degree, 0 derajat. Oke. Sekarang kita buatkan sketchnya. Ini dia. Kita klik plan-nya yang ini. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat face kita ini di bagian tampilan ini kanan. Oke. Selanjutnya kita butuh informasi berapa diameter dari lingkarannya ini. Di sini dilihat bahwasanya informasinya lingkarannya itu sebesar 10 mm untuk lingkaran yang besar, ya kan. Terus ada yang kedua yang di dalamnya sebesar 5,7, 10 dan 5,7. Oke, tapi kita harus tahu posisinya di mana. Maksudnya adalah posisinya dari lantai itu ke bawah berapa, ya kan. Tentu kan nggak boleh sembarangan. Di sini terlihat bahwasanya titik senternya itu, jarak dari titik senter lubang yang ini terhadap lantai bawah itu sebesar 9 mili. Oke. Oke, kita buatkan terlebih dahulu. Nih. Oke. Jadi kita buatkan 9 mili. Enter. Lalu kita buatkan lingkaran tadi sebesar 10 diameternya. Lalu selanjutnya diameter kecil itu 5,7. 5,7 ya. Oke. 5,7, enter. Oke. Sekarang kita sudah punya dua buah lingkaran. Lalu di dalam ini ada lagi lingkaran yang menembus ke bagian dalam. Oke, kita buatkan dia.
itu diameternya berapa? Ada informasinya enggak? 2,5. Teman-teman bisa lihat di sini 2,5. Oke, ada 3, sebenarnya ada 3 ya teman-teman lingkarannya. Di dalam ini ada lagi sebuah lingkaran yang masuk ke dalam 2,5 diameternya. Oke, kita buatkan diameter baru, lingkaran baru. Ini 2,5 enter. Oke. Jadi ada 3 buah lingkaran. Yang pertama diameter paling besar adalah 10 mm, yang kedua ada 5,7 diameternya, yang ketiga ada 2,5. Oke. Kalau sudah selesai kita klik OK saja seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita butuh informasi berapa extrude ke dalam. Oke. Di sini untuk diameter yang 5,7 extrude ke dalam, atau yang satu-satu dulu, yang 10 dulu. Yang 10 masuk ke dalam itu sebesar 2 mm. Oke, yang kedua yang 5,7 kedalamannya sebesar 16. 2 dan 16. Oke. Lalu kita klik oke. Klik di sini minus 2, operation cut. Lalu kita pakai lagi sketch tadi. Kita pakai ini dia, ya kan? Oke, minus 16. Oke, cut lagi. Oke, sekarang kita sudah buatkan 2 buah lingkarannya. Oke, lalu yang kecil gimana? Yang kecil kita pakai nanti dulu teman-teman. Oke, sekarang kita mau buat takok-takok dalam ini, atau bagian dalam ini, lubang-lubang dalam ini teman-teman ya. Oke, aku mau buat ini dengan cara pakai fungsi revolve gitu ya. Oke. Di sini aku akan coba section terlebih dahulu, ya kan? Section terlebih dahulu, ini dia. Section. Jadi section ini adalah proses untuk melakukan potongan terhadap objek kita, tapi dia bukan split ya teman-teman. Jadi dia masih terbilang satu body, tapi kita ingin lihat view kalau ini dipotong dengan plan ini dia misalnya. Ini plan yang aku seleksi tadi. Oke. Sekarang ini dia hasil dari potongannya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi sekali lagi aku bilang section ini dia di bagian sini teman-teman. Inspect section analysis. Oke. Kita bisa pakai bantuan plan untuk melakukan section ini atau face dari sebuah objek. Oke. Sekali lagi aku jelasin bahwasanya section ini bukan memotong objek, ya kan? Menjadikan sebuah objek dari satu bagian, dari satu menjadi dua, bukan. Kalau itu fungsi yang dipakai adalah split body, tapi section ini dipakai untuk melakukan potongan, untuk melihat view dari hasil potongan atau bagian dalam dari si objek kita gitu. Oke, lalu kita buatkan sketch baru dengan plan ini tadi. Oke, selanjutnya kita lihat ini dia teman-teman. Kita bisa lihat bahwasanya untuk diameter bawah, ya kan, itu sebesar 31 mili dengan jaraknya itu sebesar 9 mili. Ini dia. Diameternya itu 31, sedangkan jarak ke dalamnya adalah 9. Oke. Kita buatkan sebuah garis terlebih dahulu. Jadi ini dia teman-teman kelebihannya kenapa kita harus pakai, aku sering pakai titik center menjadi apa. Jadi kita nggak perlu lagi, kita udah tahu titik centernya di mana gitu. Oke, 31 berarti kita buat di sini garis, ini aku buat garis ya. 31 dibagi 2 kan, karena kita mau buat setengahnya aja. Ini aku hide aja bodinya, ini dia. Oke, lalu selanjutnya kedalamannya sebesar 9 tadi ya. 9 enter. Oke, ini aku buatkan aja garis tengahnya, garis centernya seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita buatkan dia kita mau buat dia ini teman-teman ya, jarak dari sini ke sini kan, yang mana itu diketahui adalah 25. Oke, berarti kita perlu buat set sorry, ini kita change selection ini dimatiin biar supaya cuma satu garis. 25 bagi 2, 25, oh iya 25 dibagi 2, ini dia 25 bagi 2. Lalu selanjutnya kita buatkan ini garisnya. Oke,
Kita coba trim ini dulu. Oke, sekarang kita sudah buat bagiannya sampai sejauh ini dia. Lalu kita akan buat dia, ya kan, kemiringan ini. Di sini informasi yang disampaikan bahwasanya kemiringannya itu sebesar 30 derajat terhadap mirroringnya. Oke, 30 derajat artinya per satu bagian itu sebesar 15 derajat terhadap garis center. Teman-teman bisa lihat di sini, garis ini tadi, ya kan, besaran sudutnya itu terhadap hasil mirror di sini itu sebesar 30 derajat. Artinya kalau kita cari informasi berapa sudut garis ini tadi terhadap garis senternya ini, berarti kan sebesar 15 derajat, bener kan? Dibagi dua. Oke, berarti kita cari, kita buat garis seperti ini. Oke, kita buat dia random aja, asal aja dulu seperti ini. Lalu kita sketch dimension untuk menentukan. Oke, ini dia. Ini yang aku maksud, kita klik 15, enter. Oke. Jadi sekarang garis kita tadi sudah kita buat, ini dia. Oke. Lalu kita coba extend aja, kita perpanjang seperti ini. Oke. Udah ya, udah kita buat. Tadi garis yang kita buat sebesar 15 derajat. Lalu selanjutnya kita membutuhkan informasi jarak dari yang ini dan yang ini sebesar 7 mm. Oke, 7 mm. Aku buatkan dari sini sampai ke sini sebuah garis. Lalu kita offset sebesar 7 mm. Enter. Oke. Lalu selanjutnya kita perlu trim bagian ini dan ini juga sebenarnya nggak pakai lagi, ini nggak pakai lagi, ya kan, ini nggak pakai lagi. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat kita sudah buatkan sketchnya seperti ini, sudah sejauh ini, ya kan, kita sudah sampai di sini. Oke, kita tinggal perlu nambahin sebuah radius R2. Oke, R2 di bagian ini, 2, udah enter. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke bagian yang ini teman-teman, diameter 15 ini, ya kan, diameter 15. Oke, kita hanya perlu lakukan offset sekali lagi, minus 15 bagi 2, strip 2, enter. Oke, ini dia diameter 15 artinya 7,5. Lalu kita offset lagi, ya kan, ini sejauh berapa tadi jadinya, berarti ini dia total, ini total panjang keseluruhan dikurangi dengan 18,5, ya kan, 39 dikurangi 18,5 dikurangi dengan 7 dikurangi dengan 9. 39 dikurangi 18,5 dikurangi 7 dikurangi 9. Benar ya? Hasilnya adalah 4,5. Oke. 4,5 berarti kita offset ini sebesar 4,5. Enter. Lalu kita trim lagi ini. Kita trim lagi ini. Lalu selanjutnya kita buatkan bagian yang ini. Diameternya itu sebesar 23 teman-teman, 23. Oke, 23. Sebesar 23 kita offset lagi. Oke, ini kita hapus dulu biar supaya nggak membingungkan ini. Kita offset kembali lagi, minus 23 bagi 2. Jadi ini kita buat setengah bagian teman-teman ya. Teman-teman yang bingung, ini kita sedang lagi buat sketch untuk ini setengah bagian ini. Jadi nggak semua ini. Oke, dan nanti hasil dari sketch ini nanti, ya kan, akan kita revolve untuk membuat lubang ini nanti. Oke, 23 dibagi 2 ini dia. Oke, lalu selanjutnya kita buatkan dia benar 23. Oke, lalu kita extend yang ini. Oke, lalu jaraknya tadi 18,5 minus 18,5, enter. Oke, sekarang kita sudah selesaikan, ini dia.
Oke, kita potong dulu bagian-bagian yang nggak diperlukan supaya ini dia. Oke, sekarang kita sudah selesaikan bagian sketch dalam ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini dia. Ya, ini dia bagiannya, sudah terlihat. Oke, coba kita unhide lagi bodinya. Oh, ada yang salah. Ternyata dia kelebihan, teman-teman. Coba ya, apa yang salah ini? 38,5. Oh, berarti extrude kita yang ini salah. Coba kita back terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini yang seperti aku jelaskan di bagian timeline ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang udah lihat video timeline, jadi kita bisa edit aja bagian timeline tadi untuk melakukan extrude bagian ini. Coba kita cek dulu dari sini sampai ke lantai bawah itu sebesar 20,5 benar. Dari sini sampai ke lantai bawah itu sebesar 9 ya kan. Tadi kan kita cek di sini 39, tapi hasil yang aku buat itu 38,5. Berarti ada yang kurang. Oke, teman-teman bisa lihat di sini extrude-nya ini. Oke. Extrude ini kita bisa edit, berarti jadi kok 18 ya. Tunggu teman-teman ya. 39 dikurangi 20,5 dikurangi dengan 9. Oke, hasilnya itu 9,5 berarti. Wait. Sial teman-teman. 39 langsung dikurangi 20,5 aja. Hasilnya 18,5 benar. Berarti ini kita perlu edit aja. Oke. Jadi teman-teman sekarang kita sudah berhasil lakukan perubahan. Jadi itu jadi teman-teman. Aku nggak perlu lagi melakukan, tadi kan kurang nih 38 ya kan. 38,5. Sedangkan yang harusnya kita buat adalah 39 ya kan. Di software Fusion ini kita nggak perlu extrude ulang lagi ini tadi face ini tadi ya kan. Supaya dia kita tambahin 0,5, aku cukup edit timelinenya ini tadi dia ya kan, yang mana tadi ini aku buat 18, sekarang sudah aku edit jadi 18,5. Oke, sekarang kita balik lagi ke sketch yang ini. Ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat ini sketchnya sekarang sudah sesuai ya teman-teman. Sketch kita sudah sesuai, ini dia. Oke, lalu selanjutnya kita klik finish sketch. Lalu ini dia, kita lakukan proses yang namanya revolve. Ini dia revolve profile. Di bagian profile ini dia sudah terselect secara otomatis. Lalu di bagian ini adalah axis, yang mana ini menjadi titik center dari proses revolve ini. Oke, ini aku klik, udah axisnya garis ini tadi. Lalu teman-teman sekarang bisa lihat dia melakukan putaran sebesar satu putaran penuh, yang mana nilainya itu 360 derajat ya kan. Kalau teman-teman ketahui bahwasanya sudut penuh lingkaran itu sebesar 360 derajat. Inilah dia hasilnya. Oke. Lalu kalau teman-teman, kalau tadi digambar cuman seperempat, teman-teman bisa buat seperti ini potongannya. Jadi oke, ini 135 misalnya ya kan. Karena tadi penuh, maka kita buat 360 derajat. 60 derajat. Oke. Lalu operationnya cut, lalu kita klik OK. Sekarang kita sudah berhasil membuat potongan bagian dalam ini ya kan, dengan proses revolve. Itu dia. Jadi gitu dia teman-teman ya. Sekarang sectionnya kita nonaktifkan lagi, kita hide seperti ini biar supaya kita bisa melihat full body barang kita. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat ini dia barang kita sudah dipotong bagian dalam. Oke. Lalu selanjutnya tadi kita mau buat potongan di bagian ini teman-teman ya. Ini. Oke, karena ini tadi belum, ini kita potong untuk lingkaran kecil, yang mana lingkaran kecil ini potongannya itu
sampai ke bagian dalam. Ini aku pakai mode view wireframe ya kan, supaya kita bisa lihat. Ini kita bebas aja potongannya, kita buat sampai ini dia, kan ini dia profilnya. Oke, kita klik OK. Sekarang objek kita sudah kita potong. Ini dia, teman-teman bisa lihat sekarang sudah menghasilkan lubang di sini. Dari radius berapa tadi, 2,5 ya, dari diameter 2,5 tadi. Ini dia. Oke, lalu selanjutnya kita perlu ya kan, karena lubang ini ada di dua sisi, artinya kita perlu melakukan proses mirroring objek kita ini. Oke, caranya adalah kita pakai proses mirror seperti ini. Lalu selanjutnya kita mau pakai, ada dua cara teman-teman, bisa pakai faces dan fitur. Jadi kita pakai faces saja, contoh misalnya kita mau lakukan proses mirroring objek ini, face lubang-lubang ini tadi, biar supaya di sini juga ada gitu dia. Oke, ini kita klik. Jadi yang karena kita pakai mode faces, kita klik facesnya saja seperti ini semuanya. Teman-teman bisa lihat sekarang sudah kita klik semuanya. Oke, lalu mirror plane, kita pakai plane yang mirroringnya. Jadi jangan teman-teman pakai mirror yang ini ya, yang ini ya, yang ini atau yang bawah ini, jangan. Tapi kita perlu pakai mirror plane yang ini, biar supaya dia ke sana. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kalau sudah selesai kita klik OK. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat kita sudah bisa menghasilkan sebuah bagian lubang-lubang ini di sisi sebaliknya, yaitu ini. Oke, ini sudah hampir 95% selesai teman-teman ya. Kita cek apalagi yang belum, kita belum membuat lingkaran yang ini atau lubang yang ini dia. Oke, itu gampang aja kita buat. Besarnya itu sebesar diameternya 2,5. Oke, 2,5 ya. Kita pakai face yang ini tadi kan, karena dia di sini kita pakai face ini untuk buat sketchnya. Lalu kita butuhkan jaraknya dari satu sama lain itu sebesar 46. Oke, jarak titik center satu sama lain sama dengan 46. Artinya kita cukup buatkan sebuah lingkaran 46, enter. Oke, lalu kita buatkan lingkarannya. Ini dia 2,5. Oh, sorry, dia harus intersection terhadap lingkaran ini ya teman-teman, tapi dia harus tetap di garis center. Ini dia. Oke, 2,5, enter. Oke, lalu kita klik finish sketch. Itu dia lingkaran yang kita buat. Lalu kita akan extrude dia menjebol, menembus dari diameter yang ini, lubang yang ini. Oke, apakah sectionnya bisa? Oke, ini dia. Sekarang kita akan extrude lingkaran yang tadi kecil kita buat, ini dan ini ya kan. Lalu kita akan extrude dia sampai menjebol bagian ini. Oke, itu dia ya, kita sudah jebol. Lalu kita klik OK. Sekarang teman-teman bisa lihat ini dia hasil potongannya. Oke, ini view ini sama dengan view kita yang ini teman-teman. Teman-teman sekarang coba bandingkan. Ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi ini dia teman-teman proses latihan kita CAD yang kelima kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa lah, ini udah hampir 40 menit lebih teman-teman. Kalau memang teman-teman, mudah-mudahan memang walaupun lama, mudah-mudahan aku bisa jelasin ini memang secara detail ya kan, secara pelan-pelan, biar supaya semua prosesnya itu jelas ya kan, dan aku menyampaikannya dengan jelas juga mudah-mudahan ya kan. Ini barang yang kita sudah selesaikan ini teman-teman di latihan CAD 5. Jadi aku punya rencana sebenarnya latihan-latihan CAD ini nanti bukan cuma berhenti sampai di latihan CAD ini, tapi objek-objek yang kita buat ini nanti akan aku buatkan sebuah proses program CNC-nya gitu. Jadi dia tidak berhenti di proses ini juga modeling. Jadi tutorial ini nanti, latihan ini nanti akan bersambung ke CNC-nya gitu. Jadi teman-teman tungguin aja nanti ya.
untuk proses pembuatan program CNC dari part kita ini. Jadi teman-teman bisa dapat dua, belajar modeling dan juga belajar program CNC gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video kita kali ini, latihan CAD. Walaupun lama, mudah-mudahan teman-teman dapat ilmunya, mudah-mudahan teman-teman ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton di video kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kawan-kawan. Tolong bantu di subscribe teman-teman, like dan share ke kawan-kawan lain yang hari ini juga lagi belajar program CNC ya kan, biar supaya kita sama-sama belajar CNC gitu. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.